Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Abdul Salatmar dengan NPM 0424010029. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas yang dimana kami disuruh oleh dosen pengampu yaitu Ustadz Safarudin Yahya SPD MPDI untuk membaca Quran Surah Al-Bayyinah dan menjelaskan hukum-hukum tajwid yang ada pada Quran Surah Al-Bayyinah, seperti hukum tajwid yang diajarkan tadi, yaitu izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, di sini saya akan membacakan Quran Surah Al-Bayyinah ayat 1 sampai terakhir. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويعطوا زكاة وذلك الدين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنة عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي ذلك لمن خشي الرب Sadaqallahul azim. Oke, teman-teman, di sini saya akan mengidentifikasi hukum tajwid yang ada di surah Al-Bayyinah. Di mana seperti yang telah kita pelajari tadi, di mana kita pelajari hukum tajwid yaitu izhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab dan ikhfa. Di ayat pertama, di sini ada izhar halqi yang ada pada min ahli. Hukum bacaannya izhar halqi karena nun sukun bertemu dengan hamzah. Jadi mim ahli ini harus dibaca dengan jelas seperti min ahli, seperti itu. Yang kedua terdapat ikhfa di bagian mufakin terdapat pada
mufakin. Alasannya karena nun sukun bertemu dengan fa, jadi cara bacanya samar dengan dengung, seperti mufakin, kayak begitu. Di ayat kedua terdapat hukum idgham bigunnah, yaitu di bagian Rasulun minallah. Alasannya karena tanwin bertemu dengan mim, jadi dibaca seperti Rasulun minallah, Rasulun minallah, seperti itu. Di ayat kedua juga ini terdapat hukum bila gunnah, idgham bila gunnah. Iya, yaitu di bagian minallah, minallah. Alasannya karena nun sukun bertemu dengan lam. Nah, di ayat ketiga terdapat hukum ikhfa, yaitu di bagian kutubun qayyimah, kutubun qayyimah. Karena tanwin bertemu dengan qaf, jadi dibaca dengan agak sumar, maka hukum bacaannya adalah ikhfa, seperti itu. Nah, yang keempat, di ayat keempat terdapat hukum iklab di bagian min ba'di, min ba'di. Alasannya karena nun sukun bertemu dengan ba, kemudian diganti menjadi mim sukun dengan didengungkan, seperti min ba'di, min ba'di, seperti itu. Sekarang kita masuk ke ayat kelima. Di ayat kelima terdapat hukum idgham bila gunnah di bagian mukhlisin, mukhlisin. Alasannya karena nun sukun bertemu dengan lam, dan di ayat kelima juga terdapat hukum idgham bigunnah. Alasannya karena tanwin bertemu dengan waw, yaitu di bagian hunafa'u, hunafa'u yuki, hunafa'u yuki. Di ayat seperti itu. Di ayat ke-6 juga terdapat hukum izhar halki di bagian mil ahli, mil ahli. Alasannya karena nun sukun bertemu dengan hamzah, jadi dibaca jelas seperti min ahli, min ahli. Di ayat ke-6 terdapat juga hukum idgham bigunnah. Alasannya karena nun sukun bertemu dengan nun. Di ayat ke-7, di ayat ke-7 ini terdapat hukum idgham bil gunnah di bagian innalladzina, innalladzina. Alasannya karena nun sukun bertemu dengan lam, innalladzina. Dan di ayat ke-8 hukumnya ada idgham bigunnah. Ada idgham bila gunnah, bukan idgham bigunnah. Idgham bila gunnah, yaitu di bagian inda rabbihim, inda rabbihim, karena nun sukun bertemu dengan huruf ra. Kemudian di ayat ke-8 juga terdapat hukum ikhfa, yaitu nun sukun bertemu dengan tanwin di bagian min tahtiha, min tahtiha. Mungkin cukup sekian tugas yang diberikan oleh dosen kepada saya atau kepada teman-teman sekalian. Apabila ada kesalahan kata mohon dimaafkan, karena kullu bani adama khata'u khairu khata'ina tawwabuna. Setiap bani Adam pasti mempunyai kesalahan dan sebaik-baik kesalahan untuk memperbaikinya. Mungkin cukup sekian dari saya. Saya Muhammad Abdul Salatmar pamit undur diri. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.